Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan untuk berjumpa lagi pada pembelajaran yang ke-15 ini. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu pelajaran kita tentang zakat. Maka insyaallah pada kesempatan ini anak-anak sekalian kita akan masuk satu materi baru lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam kita ini, yakni tentang keteladanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Namun pada kesempatan ini sekalian kita hanya akan membahas tentang keteladanan Rasulullah SAW, yakni kejujuran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan kasih sayang beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun sekalian, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Bapak minta kalian atau kita sama-sama membaca doa belajar sebelum kita lebih lanjut melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Silakan sekalian baca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak juga harapkan kalian selain daripada nanti masuk ke dalam pembelajaran kita ini, Bapak melalui kesempatan ini selalu mengingatkan kepada kalian untuk senantiasa semangat di dalam menjalani kehidupan ini, semangat di dalam menuntut ilmu. Jangan berpikir bahwa ini lagi kondisi pandemi kita berlemah-lemah atau kita tidak bisa berkreasi di dalam menuntut ilmu. Tidak sekalian, tapi kalian harus tetap menjaga semangat untuk menuntut ilmu sebagaimana satu perkataan yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat, sekalian. Jadi kita ini senantiasa bersemangat, termotivasi untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian sekalian, nanti pada pembelajaran ini ada beberapa hal yang anak-anakku sekalian bisa capai karena untuk mendapatkan pengetahuan yang maksimal apa yang kita harapkan, maka seharusnya kita terlebih dahulu mengetahui apa tujuan daripada pembelajaran. Maka Bapak melalui kesempatan ini akan menyampaikan kepada sekalian bahwa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah kalian mampu untuk mengetahui daripada bentuk kejujuran Rasulullah SAW dan bagaimana kasih sayangnya. Nah, setelah nanti kalian mengetahui, memahami daripada bagaimana kejujuran Rasulullah SAW, kalian mengetahui bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW, maka tujuan berikutnya melalui pembelajaran ini, melalui pembelajaran walaupun jarak jauh, Bapak mengharapkan nanti
kalian mampu mempresentasikan daripada bagaimana kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan kasih sayang beliau. Nah, itulah tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran atau pertemuan kita kali ini. Baik anak-anak sekalian, melalui kesempatan ini juga Bapak menyampaikan kalian bahwa silahkan nanti membuka bukunya yang ada di rumah tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada 2 poin yang telah kita sebutkan tadi tentang tujuan pembelajaran kita, yaitu ingin mengetahui bagaimana kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana bentuk kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang ada di buku kalian halaman 45. Nah, kalian bisa pelajari baik-baik. Di situ nomor 1, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Amin. Nah, kalian bisa mengetahui apa artinya Al-Amin. Al-Amin itu di dalam buku kalian dijelaskan bahwa beliau memiliki kejujuran sejak daripada dia masih kecil, ketika dia mengembala kambing, ketika dia membawa dagangan Siti Khadijah, ya, sehingga beliau dikenal karakternya sejak kecil sehingga dia besar sebagai orang yang tidak pernah berbohong. Makanya beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Ada beberapa perilaku-perilaku beliau akibat daripada beliau senantiasa menjaga kejujurannya, atau karena dia dikenal sebagai Al-Amin, sehingga masyarakat Mekah di suku Quraisy pada saat itu sangat percaya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dia masih muda, dia sudah dipercayakan untuk mengatasi beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh kafilah-kafilah pada zaman beliau. Salah satu di antara persoalan yang dihadapi oleh beberapa kafilah itu, siapa yang paling berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula ketika Hajar Aswad itu dipugar, anak-anak sekalian. Sehingga dia menawari satu solusi yang sebelumnya itu para suku-suku hampir berkelahi, berbunuh-bunuhan gara-gara tidak menemukan solusi, sehingga Nabiullah Muhammad SAW diberikan diberikan kesempatan untuk memberikan solusi, dan ada solusi yang terbaik yang ditawarkan oleh Rasulullah pada saat itu. Itulah salah satu bentuk daripada kejujuran Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekalian, kemudian yang kedua, bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW, terutama kasih sayang Rasulullah SAW kepada keluarganya, bagaimana dia bentuk kasih sayangnya sama anaknya Siti Fatimah, bagaimana kasih sayang beliau kepada cucunya, dan bagaimana kasih sayang beliau kepada fakir miskin. Nah, di buku kalian itu dijelaskan sekalian. Maka setelah kalian nanti menguasai, Bapak minta kalian membuat ringkasan, ya, tentang bagaimana kejujuran Rasulullah SAW, kemudian bagaimana kasih sayang beliau. Setelah kalian buat ringkasan tentang 2 poin tersebut, maka Bapak minta kalian untuk mempresentasikan daripada apa yang telah kalian buat itu. Nah, dari presentasi kalian itu, dari penyampaian kalian itu, nanti Bapak akan nilai, ya. Bapak akan memberikan penilaian. Nah, ini nanti Bapak akan kirim hasil daripada presentasi kalian ini. Ini ada kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Nanti
yang Bapak nilai, kalian buat itu persentase, kalian buat video pendek ya, maksimal 5 menit. Tapi di dalam video kalian itu, di situ ada memuat salam pembuka, ada identitas diri, ada maksud dan tujuan persentase ya. Kemudian yang Bapak nilai juga adalah presentase kalian itu mudah dipahami, sistematis dan sesuai dengan tema kalian ya, atau sesuai dengan tema pembelajaran kita. Kemudian bisa juga menggunakan sedikit alat peraga, bisa juga kalau tidak ada masalah, karena Bapak juga tidak akan memberikan penilaian tentang alat peraga. Kemudian setelah kalian menyampaikan persentase ya dengan bahasa yang bagus, nanti kalian membuat kesimpulan ya. Di dalam presentasi kalian itu ada kesimpulan dan ada penutup. Nah, nanti Bapak akan berikan penilaian. Di sini ada pendahuluan, Bapak nilai, kemudian ada isinya ya, kemudian ada penutup. Nah, itu yang Bapak akan nilai dalam presentase kalian tentang materi kita. Setelah selesai kalian buat presentase, buat video, maka silakan dikirim tugasnya mulai besok, hari Kamis, Jumat, terakhir Sabtu. Bapak kasih waktu 3 hari. Presentasinya tidak usah panjang-panjang ya, maksimal 5 menit. 5 menit dibuat ya. Tidak harus dihafal, bisa ditulis. Yang penting isi yang kalian buat itu ada pembuka, ada isi dan ada penutup, lalu dikirim ke nomor Bapak ya, videonya, video singkat. Lebih bagus, maka lebih bagus nilainya juga ya. Mungkin ini yang Bapak ingin sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.